Halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas. Kembali kami menyapa para sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kami kembali hadir dan sekalian meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat dan pecinta Tuki Api podcast dimanapun Anda berada. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena sejak berapa bulan terakhir kami menghilang dari pantauan para pecinta Tuki Api podcast. Dari lubuk hati yang paling dalam kami harus meminta maaf, karena kami tahu di luar sana banyak sekali para pecinta Tuki Api podcast yang menunggu video-video inspirasi terbaru dari kami Tuki Api podcast. Memang pas musim hujan kayu basah semua. Kayu basah, kesambi masih mentah. Jadi kayu-kayu ini basah semua. Jadi hujan ini ngeri punya di Nagekeo nih. Curah hujan tinggi sekali khususnya di bawah. Jadi kami lupa cari kayu, kami amunisinya. Kami salah baca momen dan salah baca. Kami punya juru cuaca ini lebih banyak menghilang. Dia lebih banyak pulang kampung. Jadi orang turnamen pakai. Iya, lebih ada turnamen orang-orang ini panitia pakai. Jadi kami akhirnya kewalahan. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam kami meminta maaf untuk keterlambatan update video terbaru dari kami. Tapi kami berharap teman-teman tetap menunggu dengan sabar dan terus support kami ke depannya, dan kami akan kembali hadirkan tamu-tamu inspirasi lainnya. Dan pada kesempatan ini para pecinta Tuki Api podcast hadir kembali bersama kami seorang anak muda yang usianya kira-kira berapa nanti sebentar akan diperkenalkan sendiri. Bagaimana saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman saya ini untuk bercerita, untuk bisa tukar inspirasi mulai dari perkenalan. Silahkan. Baik. Perkenalan bebas ya? Bebas. Baik. Gaya bebas juga. Baik, selamat malam semua sahabat Tuki Api podcast dimanapun berada. Senang sekali ya bisa diundang ke tempat ini. Saya sedikit memperkenalkan diri. Banyak juga, Mbak. Oh ya. Kaku sekali gue. Kelihatan. Baik. Saya nama lengkapnya Mariano Tombusa Jago. Orang-orang teman-teman biasa sapa saya dengan nama Nano. Saya kesehariannya sebagai tenaga pendidik di salah satu SMA di Bawai. Berarti baru jadi Pak Guru ya? Ya, seorang guru pendidik ya. Keseharian mengajar di SMA Negeri 2 Bawai. Kira-kira sudah 2 tahun lebih. Mengajar apa di sana, Pak Guru? Saya potong. Saya basicnya pendidikan bahasa Inggris. Can you speak English? Wih, saya pakai bahasa Inggris. Kita cari waktu ya. Baik. Untuk sekarang keseharian mungkin mengajar dan ada kegiatan-kegiatan kecil-kecil. Piara babi teman-teman, juga. Piara babi, piara ayam. Jual rambutan juga. Iya, nanti teman-teman kalau berminat ada rambutan di rumah, silahkan dipesan. Saya COD. Lebih banyak makan di tempat ya? Mungkin itu ya perkenalan. Oke. Terima kasih. Nah, itu teman-teman perkenalan singkat dari saya panggil Pak Nano, yang sebenarnya teman kelas saya sejak SMA kelas 1 sampai kelas 3 dan sampai sekarang. Ini teman kelas saya dulu waktu di bangku SMA di SMA St. Clemens. Jadi saya mengenal Pak Nano ini sudah sekian tahun dengan Pak Nano. Jadi
memang dia orangnya seperti ini, ganteng tidak juga, jelek juga tidak, pas-pas orangnya ya. Dari cara dia tertawa kelihatan sekali. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini kami berbincang-bincang ya seputar kaum muda lah pada umumnya, seputar kaum muda ya, yang kebetulan yang mungkin tadi Pak Nano lupa bahwa Pak Nano sekarang adalah ketua OMK terpilih. Ya, ketua OMK terpilih untuk Proki Santo Franciscus Xaverius Boawai, OMK terpilih. Ya, notabene-nya walaupun dia KTP ya Nagekeo tapi masih warga Maupongo sebenarnya, hanya tinggalnya di Boawai, benar ya? Iya. Ya, tapi dia bisa merangkul orang-orang muda Boawai, dan saya tidak tahu kenapa teman-teman itu bisa pilih Pak Nano ini menjadi ketua OMK. Sebenarnya saya harus tahu kenapa. Pasti ada alasan-alasan yang mungkin Pak Nano juga tahu, yang sudah orang bocorkan ke Pak Nano mungkin. Atau pakai obat yang sampai. Ya teman-teman, kemarin saya di tanggal 5 Desember itu. 5 Desember ya? Ya, di 5 Desember 2021 tahun lalu kita selenggarakan pemilihan Ketua OMK Orang Muda Katolik Paroki Santo Franciscus Xaverius Boawai. Memang kita tahu kemarin di masa pandemi OMK benar-benar dibatasi. Kita bukan hanya OMK tapi semua elemen kita diberlakukan pembatasan sehingga anak-anak bukan muda berarti mengabaikan mereka ya. Iya. Anak-anak muda agak susah mengekspresikan atau diberi ruang untuk berkarya begitu. Berkarya. Ya. Jadi dengan adanya reorganisasi kepengurusan OMK Proki Santo Franciscus Xaverius Boawai, teman-teman kemarin mempercayakan saya, ini dipercayakan ya. Teman-teman percayakan saya untuk pimpin teman-teman sampai tahun 2024. 2024. Semacam ini. Periode 2022-2024. Macam dewan ya. Macam dewan. Dan sampai punya cita-cita ke sana juga sebenarnya. Kita doakan ya. Doakan. Doakan semoga tidak. Jangan berharap terlalu banyak Pak. Iya, mungkin itu ya saya sedikit Om Fian sampaikan tadi benar. Sekarang saya mendomisili di sini, domisili di Proki Boawai, tapi aslinya orang Wolosambi. Ya. Maupongo. Mungkin itu. Oke, baik Pak Nano, sebelum kita melangkah lebih jauh ke depan, saya ingin kembali ke belakang. Sebelum Pak Nano menjadi ketua OMK ini, teman-teman, sebenarnya semasa kuliah Pak Nano ini sudah terlibat banyak sekali organisasi, baik organisasi ya Katolik pada umumnya, besarnya PMKRI ya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Selain itu Pak Nano ini juga ketua Ikatan Mahasiswa Maupongo yang ada di Kupang, Imago Kupang ya. Jadi tidak heran kalau soal organisasi komunitas lah Pak Nano sudah bukan hanya makan garam tapi minum. Dia mau kelola saya nih. Memakan garam, minum air laut ya. Ya, sebelum itu Pak Nano juga sering terlibat. Jadi Pak Nano bisa ceritakan bagaimana anak muda kita sekarang ini apakah masih terlibat ketika masuk dalam sebuah organisasi, dan Pak Nano tahu sendiri pasti banyak sekali ide-ide yang ya pro dan kontra dalam sebuah komunitas yang Pak Nano sering katakan bahwa itu dinamika dalam berproses. Bagaimana Pak Nano? Iya. Saya panggil Pak Fian ya? Bisa. Oh baik, Pak Fian. Ini teman juga Fian N. Kita omong anak muda. Sebenarnya benar seperti yang disampaikan sebelumnya Pak Fian. Saya sempat di dunia organisasi ketika masa kuliah. Saya di organisasi luar, saya pernah pimpin teman-teman dari Kecamatan Maupongo, namanya Imago Kupang, Ikatan Mahasiswa-Mahasiswi asal Kecamatan Maupongo. Di kampus juga
pernah juga ya. Ini sedikit. Iya, sedikit. Pernah pimpin. Saya pernah ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unwira. Unwira, 2017-2018. Bukan Periode sebelumnya 2016-2017 itu saya ketua Imago Kupang. Ada beberapa organisasi yang ini sebenarnya motivasinya hanya untuk cari teman sebenarnya. Cari teman, ya. Cari teman, banyak teman, kita lebih banyak relasi dan koneksi sebenarnya. Bukan berarti banyak teman banyak mabuk ya. Bukan berarti begitu tuh. Kita seiring sejalan. Seimbang berarti. Seimbang. Ini barang tidak mulus-mulus. Iya. Harus begitu. Baik. Kita lihat dengan orang muda sekarang. Orang muda sekarang ini khususnya di sini ya, Iya, di Bowae, Nagikeo, Flores. Orang muda, khususnya orang muda, lebih khusus lagi orang muda Katolik. Iya. Kita harus berpikirnya begini. Kita tidak bisa samakan organisasi resmi dengan OMK. Tapi OMK kan resmi juga sebenarnya Iya. untuk gereja ya. Dia organisasi resmi gereja. Dia lebih ke rohani ya. Maksud saya organisasi-organisasi seperti perkumpulan mahasiswa, perkumpulan misalnya partai politik atau apa begitu, dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga tertib. Tertib ya. Dia diikat di situ. Tapi OMK tidak ada yang mengikat. Dia bebas. Ini barang tergantung dari hati, kesadaran. Jadi saya mengalami sesuatu yang berbeda di sini. Jadi di mana saya pimpin organisasi kemahasiswaan yang terikat dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada aturan-aturan ini dan kemudian ke sini teman-teman OMK kita tidak punya itu. Kita bergerak apa adanya. Kita bergerak bebas. Teman-teman bebas berkarya, berbuat. Jadi itu intinya dari hati dan kesadaran. Jadi saya tentunya mengharapkan orang-orang muda khususnya di Bowae. Kita baru awal ya. Saya baru terpilih kemarin Desember, sekarang Januari. Baru seumur jagung. Baru sedepa perjalanan. Aduh. Kalau sudah bisa patah kita kasih patah. Rebus tuh enak jagung tuh. Itu sudah. Mungkin dukungan-dukungan, support itu yang perlu sebenarnya. Oke, baik Pak Nano. Itu menyangkut ini pengalaman sebelum di kemahasiswaan sampai sekarang terlibat dan terpilih menjadi ketua OMK untuk Paroki Fransiskus Xaverius Bowae. Nah, OMK ini sebenarnya sangat bagus untuk kita orang-orang muda Katolik untuk ambil bagian. Ya, orang bilang orang muda tuh ya tulang punggung gereja sebenarnya. Ya, tulang punggung gereja. Tapi seperti yang Pak Nano katakan tadi, harus punya kesadaran sendiri dari dalam hati untuk terlibat dan ambil bagian. Tapi ketika bilang untuk terlibat dalam hal-hal rohani, anak-anak muda kita nih lebih banyak pilih-pilih. Ya, mau terlibat atau tidak. Ketika bilang ya kegiatan-kegiatan jasmani itu tanpa dikomandoi dengan sendirinya. Saya yakin Pak Nano pasti alami itu. Mungkin bisa ya walaupun baru seumur jagung, Pak Nano bisa alami itu di masa-masa ya sebelum-sebelumnya dan setelah terpilih kemarin mungkin sempat kumpulin teman-teman, mungkin Pak Nano bisa lihat situasi, bisa bandingkan sedikit selama masa pandemi dan ya sampai sekarang juga kita istilahnya masa peralihan sudah. Semoga tidak ada lagi ini apa yang baru-baru lagi ke depan ini. Saya rasa mungkin Pak Nano bisa sharing sedikit tentang itu. Baik, untuk artinya kita mengharapkan keterlibatan keterlibatan teman-teman orang muda.
benar seperti yang Pak Fian sampaikan tadi. Untuk kegiatan-kegiatan rohani memang benar hanya segelintir orang saja yang punya kesadaran, mereka punya hati yang tergerak untuk bergabung. Sedangkan kegiatan-kegiatan jasmani banyak sekali yang terlibat. Jadi ini yang di sini yang kita mau seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa memaksakan semua anak muda kegiatan rohani ikut semua. Kegiatan jasmani ikut semua. Kita nih bervariasi karakter harus dan ada keseimbangan di sana juga. Jadi ketika kita ada buat kegiatan rohani, kita himbau teman-teman, kita ada kegiatan ini, bagaimana? Yang bergabung kita welcome, kita sama-sama, dan teman-teman yang tidak bergabung kita tidak bisa paksa mereka, persalahkan mereka untuk, woi kau ini bagaimana? Kegiatan yang main bola ini kau cepat giliran begini kamu hilang, tidak bisa. Orang punya minat dan bakatnya. Makanya punya kesibukan juga sebenarnya. Punya kesibukannya sebenarnya. Walaupun anak muda tapi banyak yang bekerja, banyak yang ada usaha, berkarya-karya di tempat-tempat mereka. Ini sebuah tantangan juga sebenarnya. Tantangan, jadi bukan hanya tantangan untuk ketua MK tapi tantangan untuk gereja juga sebenarnya. Iya, tantangan untuk gereja. Iya. Kita omong lebih besar, tantangan untuk gereja. Anak muda ini seperti Om Fian bilang tadi, tulang punggung gereja tulang punggung gereja. Jadi kalau tulang punggung sakit, tulang-tulang lain juga. Tinggal kita buat dengan hati saja. Oke, baik Pak Nano. Pak Nano sudah sedikit tahu tentang hal ini ketika anak muda kita ketika berbicara tentang kegiatan rohani, mereka minim sekali untuk terlibat. Ketika jasmani, hampir semua terlibat. Hampir semua nih. Berarti bisa seimbang. Tapi bagaimana Pak Nano mungkin bisa punya aksi ke depan, bagaimana kemas sebuah kegiatan yang ada rohaninya, ada jasmaninya. Sebab kita ingat kembali ke belakang sebelum pandemi, itu sudah ada kegiatan trihari. Bagaimana kalau hal ini kembali kita adakan ya dengan Pastor Proki yang baru diserah terima jabatan kemarin ya. Iya. Ya. Dan Pastor Proki yang baru dan belajar dari pengalaman Pastor Proki sebelumnya. Dan sebentar kita akan ceritakan tentang hal ini. Jadi bagaimana Pak Nano berusaha untuk kemas kembali ini bersama teman-teman OMK yang tergabung dalam kepengurusan ya. Pak Nano bisa kemaskan itu. Apakah trihari ini atau bisa jadi 1 minggu kegiatan atau trihari yang dikemas ada kegiatan rohani dan jasmaninya. Ya, ini yang sebenarnya sedang saya pikirkan dengan teman-teman kepengurusan baru ini. Kita coba hidupkan. Artinya di OMK ini jangan terlalu yang ke rohani-rohani. Memang kita organisasi di bawah naungan gereja, tapi kita buat orang muda ini hidup. Mereka terserah, mereka mau berkarya, mereka mau. Tapi hal-hal yang positif dan membangun. Hal-hal yang positif dan membangun. Bahwa ini sebenarnya pusat paroki dan di kecamatan juga yang punya potensi sebenarnya. Potensi banyak sekali, apalagi anak-anak muda di sini. Dengan adanya OMK ini, saya melihat teman-teman punya banyak sekali talenta dan bakat di sana. Makanya PR yang sedang saya dan teman-teman pengurus pikirkan ini, bagaimana kita rancang suatu kegiatan yang kita bisa akomodir semua teman-teman ini. Bukan hanya di bidang rohani seperti yang disampaikan tadi. Memang tahun lalu, 2 tahun lalu kita dibatasi, serba dibatasi. Kegiatan rutinitas OMK trihari tadi ya. Itu pun tidak dijalankan, tidak sempat kita jalankan. Kita dibatasi dengan kita punya teman COVID-19 ini ya. Jadi di
masa sekarang saya dan teman-teman pengurus coba buat suatu kegiatan Trihari pasti. Trihari saat saya sempat berdiskusi dengan Ketua OMK Stasiun Nagerawe, Om Jeffrey Gase. Saya coba omong-omong bagaimana kita ini di tahun 2022 ini. Kita ini tahun coba buat Trihari di Stasiun Nagerawe. Om Jeffrey siap, kami dari Stasiun Nagerawe siap jadi tuan rumah. Jadi untuk Trihari pasti ini tahun. Itu sudah terprogram dalam program badan pengurus. Program pengurus OMK. Kita Trihari di sana dengan Trihari ini kan kegiatan minat dan bakat yang bisa akomodir semua nih. Olahraga ada. Mau nyanyi, mau iman ada juga baca kitab suci, kurs kitab suci ya. Jadi kita istilahnya banyak panggung yang akan diberikan untuk anak-anak muda. Nanti ini kita kemas secara baik di Nagerawe. Di Nagerawe. Dengan kemarin kami sempat susun satu program 1 tahun untuk 1 tahun kepengurusan. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Saya yakin banyak teman-teman punya ide-ide yang tahan dulu itu. Ya. Kita ini masih bulan Januari, kemarin habis Natal dan Tahun Baru itu kita disibukkan dengan persiapan Natal dan Tahun Baru. Setelah itu dengan pelantikan pastor paroki baru, pergantian ya. Kita masih ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan di atas. Oke, baik Pak Nano. Itu menyangkut rencana ke depan dan bagaimana cara untuk kemas agar anak muda kita terlibat aktif di dalam wadah OMK ini nih. Anak-anak muda kita agar terlibat aktif di dalam OMK ini. Tapi yang perlu kita ingat bahwa tidak semua anak muda menginginkan hal-hal begitu. Walaupun ada rohani, walaupun ada jasmani, tapi mereka lebih ada yang sebagian ya istilahnya duduk kumpul santai saja. Anak muda kita sekarang kebanyakan begitu ya, duduk santai saja. Dan tidak heran bahwa anak muda kita sekarang kalau kita bicara jujur, banyak yang sudah punya kubu-kubu sendiri. Kita lihat kenyataan kita sekarang. Itu ada yang punya bukan kubu, maksudnya punya kelompok-kelompok ya. Punya kelompok-kelompok, dan ketika terlibat dalam sebuah kegiatan besar begitu, saya yakin yang mereka cari akan mereka itu. Dan itu yang dari sebenarnya tugas berat juga untuk kepengurusan OMK Santo Fransiskus Xaverius Buawai ini nih. Bagaimana sekali lagi kemas itu agar semua bisa terlibat. Tidak hanya OMK, kalau dulu orang bilang tempat cari jodohnya orang-orang muda itu dulu tuh istilahnya mudika. Jadi tempat cari jodoh ini bukan berarti yang seniornya kita punya Guru Ari mungkin pernah melewati masa-masa mudika tuh Guru Ari dulu mereka mudika. OMK sekarang. Nah itu, jadi selain itu tantangan juga untuk teman-teman sekarang, bagaimana teman-teman berhadapan dengan seorang pastor paroki yang baru, walaupun pastor kapelannya yang lama, Romo Paulus. Tapi saya ingin tahu bagaimana pengalaman Pak Nano ini dan teman-teman OMK dengan pastor paroki sebelumnya ketika terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan orang muda Katolik ini. Bagaimana bisa sharing sedikit pengalaman dengan pastor paroki kita sebelumnya Abang Yos Abang Yos Abang Yos yang sudah pindah ke Moni sudah pindah ke Moni. Bagaimana bisa sharingkan itu? Baik, mungkin yang pertama saya mau ucap terima kasih banyak untuk RD Yos Livo Abang akrabnya. Abang, akraban dengan sapaan akrab teman-teman OMK itu Abang. Terima kasih banyak sudah sama-sama dengan kami umat paroki Santo Fransiskus Xaverius Buawai kurang lebih 6 tahun 6 tahun. Jadi memang banyak sekali suka duka perjalanan khususnya dengan teman-teman OMK.
Jujur saya mungkin abang di sini ini mungkin saya dapat berapa tahun saja. Iya. Saya pulang kuliah itu 2019. 19 ya. 2019. 2 tahun lah. 2 tahun. Abang dari 2015, saya mungkin setelah 2019, 2020 kita COVID ya. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang kita sering sama-sama itu core. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain mungkin jarang Pak ya. Nano kan terlibat juga jadi ini lektor juga di gereja, dipercayakan juga ya, benar ya? Benar kan Pak Nano. Jadi abang kenal Pak Nano di situ juga. Iya. Jadi untuk saya kedekatan dengan abang ya kita dekat sebagai bapak dan anak ya, kita gembala dan dombanya. Domba. Untuk pengalaman dengan Romo Yos, kita sebenarnya Bapak Tua baik. Orangnya memang bukan sebenarnya memang baik ya. Memang baik, orangnya baik. Hanya cara gaya komunikasinya kita tahu ya, tentara benar, militer. Militer, suaranya juga itu. Iya. Tapi orangnya mudah sekali untuk. Iya, orangnya benar-benar punya hati yang tulus luar biasa juga. Luar biasa. Dengan anak-anak muda sangat merangkul, sangat untuk abang sehat selalu, sukses di tempat tugas yang baru. Tetap sehat juga ya. Ya, harus tetap sehat. Tetap sehat, tetap disiplin juga. Iya. Itu yang Pak Nano ingat pasti untuk Romo Yos ini pasti orangnya disiplin. Disiplin. Saya ingat dia ini satu saja. Dia sementara khotbah, berarti kau jangan keluar. Selesai. Berarti kau rusak gitu. Selesai sudah itu. Berarti rusak. Itu yang diingat dari Romo Yos. Iya, Romo Yos. Memang banyak sih sebenarnya. Apalagi kalau sementara misa atau apa, HP bunyi. Aduh itu. HP bunyi itu patah. Itu bunyi juga. Itu dia bunyi dari atas, berarti dia punya mood sudah tidak baik lagi. Khotbah yang dia siapkan, yang Romo siapkan itu akhirnya tidak disampaikan saat khotbah itu karena moodnya terganggu. Bukan mood, sebenarnya dia punya konsentrasi. Tetap disampaikan, tapi sudah tidak umat sudah terlanjur bagaimana ya? Sudah marah-marah lagi, gimana abang nih? Itu memang orangnya gayanya militer, tapi sebenarnya punya maksud yang baik untuk umat kita, sebenarnya disiplin. Saya pada dasarnya saya sepakat sih, umat Proki Bowae harus punya pastor Proki seperti abang. Artinya selama ini kita alami ya, Pak Fian ya, kita alami setiap hari kita, misalnya setiap minggu kita ke gereja. Benar, kalau mau jam 7 Tua ya. Sebelum jam 7 sudah di tempat. Sebelum jam 7 Bapak Tua sudah siap. Ya. Artinya dia mengajarkan atau 15 atau 5 menit sudah di tempat. Benar. Dia mengajarkan umat untuk disiplin waktu, time. On time betul. On time Bapak Tua. Ini yang kita tidak tahu ya dengan Pastor Proki yang baru, kita mungkin dengan gaya-gaya yang baru juga. Dan kita berharap ya apa yang sudah pernah kita alami di Pastor Proki sebelumnya soal kedisiplinan ini sebenarnya harus tetap dijaga lah. Siapapun Pastor Prokinya, soal kedisiplinan harus dari dalam diri sendiri ya. Bagaimana Pak Nano itu tuh? Betul. Ngomong disiplin nih, kita anak muda nih ya memang. Guru Ari mungkin. Bapak kan biasanya bangun jam 9. Apalagi malam meti bangun jam 9 bisa tembus jam 12 siang gitu. Pak jauh di sini kok. Itu sudah agak susah kalau untuk membentuk kebiasaan untuk disiplin itu agak susah sebenarnya. Saya sendiri memang tidak pernah ya untuk disiplin memang ya. Yang nonton juga saya yakin tidak beda jauh seperti kita ini ya, disiplin ya tertentu saja lah.
Apalagi kalau di sekolah ya. Kalau ada kunjungan penting tuh dadakan apa ya, disiplin sekali. Itu benar ya guru. Kalau ada kunjungan dadakan itu yang kita tidak tahu tuh, tiba-tiba disiplin. Di luar sana saya yakin juga sama. Di instansi-instansi tertentu kalau ngomong disiplin ya hampir semua sama. Dan ada nilai positif dari abang, dari RD Yoslibu untuk kami umat paroki Bawai. Saya sendiri pernah dengar abang nih. Om Vian, saya minum ya? Oh iya benar ya, minum. Silakan. Sambil kita cerita-cerita lanjut ini. Sebenarnya abang marah tuh bukan karena benar-benar marah sebenarnya. Hanya karena ada sesuatu yang ganjil. Iya. Tiba-tiba keluarkan itu dan setelah itu selesai. Iya, saya senang abang itu Habis Nah, di situ. Setelah ini tidak menyimpan sampai larut-larut. Apalagi kalau tahu ya latar belakang keluarga, apalagi tahu masih pasti sebentar dia tertawa. Itu pernah abang cerita sendiri pas pertama kali datang ke Olakida khususnya di Volowabo. Dia marah. Pas terakhir ada satu ibu datang tanya, abang anaknya ini, kakak ini, dia kaget. Panggil saya punya mama kakak, berarti saya ini panggil mereka tante. Padahal saya sudah marah-marah mereka ini. Abang itu kalau kita berbicara tentang pastor proki kita yang sebelumnya. Dan bagaimana Pak Nano dan teman-teman orang muda Katolik dan kita umat paroki Santo Fransiskus Severis Bawai ini dengan pastor proki yang baru yang saya sendiri belum tahu. Dan Pak Nano ternyata kecil dulu pastor proki kita yang baru nih Pater Romo Kletus Jo. Ternyata pastor proki di Volosambi dulu ya, atau pastor proki atau pastor rekan saya lupa ya. Nah, karena tapi pernah di Volosambi. Mana masih kecil sekali. Nah, masih kecil. Itu teman dekat om saya. Jadi Romo Kletus ini juga sering di rumah. Sering di rumah. Ya. Kalau nonton ini pasti setelah pastor proki yang baru nonton dia sudah langsung panggil. Saya tanya itu Pak Nano yang di Tuki Api itu. Tanya itu pasti benar tidak ini, jangan sampai. Bagaimana harapan Pak Nano dengan bukan harapan Pak Nano saja, harapan kita semua dan khususnya orang muda Katolik yang sudah punya sekret ternyata di patronat itu ada ruang khusus untuk orang muda Katolik khususnya badan kepengurusan ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Pastor Proki, Pastor Rekan dan DPP sudah memberi kami ruang untuk kami kumpul-kumpul, diskusi, berbicara banyak tentang OMK di satu ruangan sebelah gedung patronat. Jadi dengan Pastor Proki yang baru ini tentunya bukan hanya saya tadi, seperti yang disampaikan Om Vian, harapan untuk kita semua umat Bawai dan khususnya orang muda. Orang muda. Kita lagi-lagi mendapatkan pastor tua ya. Pastor tua. Ya faktanya begitu. Iya. Tapi pasti saya yakin jiwa mudanya ada Pak. Iya. Memang kalau Romo Kletus sepengetahuan Pak Nano. Sepengetahuan saya orangnya sangat-sangat santai, orang-orang relax, welcome. Orangnya welcome dengan siapa saja. Mau orang tua, mau dia orang muda, orangnya welcome. Lansia juga sama. Lansia juga. Dia orang enak. Orang enak. Kalau sudah omong orang enak ini berarti tinggal kita bagaimana bangun komunikasi yang baik. Kita ini juga yang coba saya dan teman-teman pengurus coba pikirkan bagaimana kita lebih rangkul lagi teman-teman. Saya yakin sahabat Tuki Api banyak sekali anak-anak muda anak-anak muda di sini Bawai tapi di luar juga ya. Di luar juga. Yang artinya ini ruang kita. Ini kita punya wadah, kita punya ruang di sini. Kita mengekspresikan, kita berkarya. Ada ide-ide OMK ini sebenarnya punya kualitas yang luar biasa sebenarnya. Dia akan banyak menghasilkan ide-ide dari banyak anak muda ini. Pikiran-pikiran anak muda ini sebenarnya seringkali keren.
Sering kali Ada satu kalimat saya pernah baca itu, pikiran anak muda seringkali keren, tapi generasi-generasi yang lebih tua mereka itu kadang tidak menyadari sehingga tidak memberi support, malah membelenggu pikiran anak-anak muda. Anak muda bisa apa? Anak muda tahu apa? Itu. Biasanya begitu. Jadi itu juga tantangan. Saya berharap dengan walaupun kita pastor tua Pastor Proki ya sudah cukup tua, Pastor Rekan juga sudah tahu. Tapi kita harap mereka punya jiwa muda. Pasti jiwa muda pasti masih ada. Untuk dan akan tetap ada lah masih ada. Ya kira-kira. Oke Pak Nana, itu kita berbicara OMK secara khusus, tapi bagaimana kita melihat anak muda kita sekarang secara luas lah, bukan hanya di dalam wadah OMK, tapi bagaimana kita melihat anak muda kita sekarang. Kita melihat banyak potensi yang dimiliki oleh anak muda kita sekarang, tapi panggung dan kesempatan tidak banyak dimiliki oleh anak-anak muda ini, karena seperti yang Pak Nano katakan tadi, keren tapi kalah di aksi sebenarnya. Actionnya itu yang sebenarnya harus butuh support dari orang tua, dari banyak elemen sebenarnya. Dari banyak elemen sebenarnya. Jadi menurut Pak Nano bagaimana ketika melihat hal ini? Iya, anak muda. Memang kita omong anak muda ini omong dengan kreativitas sebenarnya. Kreatif, inovatif, banyak sekali ide-ide baru, pikiran-pikiran baru yang sebenarnya bagus untuk menggebrak kita punya kebiasaan lama ini. Itu tadi kurangnya ruang ya. Kurangnya ruang. Sebenarnya potensi-potensi ini yang perlu kita kembangkan. Ruang ini yang kita butuhkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya butuh dukungan, butuh support, arahan-arahan, masukan-masukan dari orang-orang tua. Orang tua, tokoh-tokoh umat, pemimpin-pemimpin. Coba kita buat satu kegiatan yang mengumpulkan orang-orang muda dan orang-orang tua. Kita coba diskusikan bagaimana kita coba buat bahwa ini agak berwarna ya. Kita tarik semua potensi-potensi yang ada ini. Memang sebenarnya sudah. Selain OMK ada kan remaja masjid, ada teman-teman yang itu bisa kita himpun bersama itu sebenarnya. Itu yang perlu sekarang. Ya. Saya potong Pak Nano. Bagaimana kalau anak muda sekarang? Ruang dan tidak adanya ruang. Bagaimana kalau anak muda itu punya kemampuan untuk menciptakan ruangnya sendiri? Itu yang mau saya sampaikan tadi. Tanpa harus tunggu diberi ruang, tapi menciptakan. Kita coba buat gebrakan ya. Tapi sesuai prosesnya ya. Ya, dan keadaan kita sekarang nih kadang buat kita dilema juga. Benar. Mau maju salah atau maju kena mundur enak ya sebenarnya. Orang-orang tua ini kita tidak bisa mempersalahkan mereka juga ya. Mereka ini dari mereka kecil sampai mereka tua sekarang ini didoktrin dengan nilai-nilai yang di zamannya mereka. Dan itu fakta. Tidak ini relevan dengan teman-teman yang sekarang. Teman-teman sekarang ini yang generasi sekarang? Orang bilang milenial 4.0 Itu 4.0 tadi. Itu. Generasi Z. Itu punya pemahaman yang beda ya. Punya pemahaman pemikiran yang berbeda dengan generasi tua, generasi sebelumnya. Sehingga kita mau berbuat lebih terus berbenturan dengan pola pikir pola lama. Ini yang tapi kita tidak bisa menyalahkan itu ya sebenarnya. Tidak bisa. Ya.
mau salahkan mereka berarti hancur. seperti yang abang rusak, berarti rusak. Ya, Tidak bisa, kita tidak bisa salahkan. tapi kita mereka orang tua ini tinggal menyelesaikan, kita juga menyelesaikan. Artinya masukan, saran kita terima. Kita ini orang muda pasti bisa berpikir ya, berpikir dan putuskan ssendiri mana yang tepat untuk kita jalani. Mana yang tepat. Saya pernah berdiskusi dengan Guru Ari. Ya. Yang sekarang di belakang ini. Iya. Di belakang layar. Dia pernah sampaikan ke saya bilang begini, orang yang selalu di zona nyamannya dia akan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan melakukan sesuatu. Jadi anak muda ini buat saja. Mau dia diterima, mau dia disukai atau tidak diterima atau tidak disukai, kita buat. Itu memang dunianya anak muda. Dunianya anak muda begitu. Itu Guru Ari. Guru Ari. Saya sampaikan begitu ya. Ya, saya belajar banyak sebenarnya dari Guru Ari. Senyum-senyum di belakang. Dalam hati itu kenapa DI saya sebenarnya ini. Iya. Sebenarnya begitu mau ngomong, saya bisa baca pikiran macam om yang ngomong tadi. Kalau kita bisa baca suara hati orang tadi. Waduh. Itu kita patah. Om itu tidur di belakang. Artinya orang yang tidak pernah kena marah itu berarti orang yang tidak pernah buat apa-apa. Iya, itu yang saya mungkin lupa. Jadi orang yang tidak pernah kena marah atau takut kena marah, dia tidak akan berbuat apa-apa. Atau orang yang tidak pernah buat apa-apa sebenarnya. Iya, tidak pernah buat apa-apa. Dia mau buat ini, dia takut salah ya. Maju, kira-kira mereka terima tidak ya? Mau mundur, aduh. Artinya kita selalu stuck di tempat. Ya berarti anak muda kita sekarang nih takut untuk ditolak sebenarnya. Iya, ketika buat sesuatu mereka takut diterima atau tidak. Itu. Takut penolakan. Sebenarnya ya kembali kepada diri sendiri. Kalau saya buat ini hanya untuk kepuasan saya sendiri, untuk pengembangan yang saya punya, berarti ya tidak masalah lah ditolak. Berarti orang menikmati. Iya. Menurut mereka ini berarti belum pas. Jadi masih ada yang kurang. Bagaimana Pak Nano? Menikmati dengan cara menolak. Iya, saya sepakat. Mereka melihat ini, mereka menikmati. Oh iya, menurut mereka ini tidak bagus. Mereka tolak. Tapi orang yang siap, berarti dia siap untuk lanjut ke tahap berikut ya. Dia masih berproses. Kalau orang yang mental mudah down berarti tidak akan lanjut. Om temuan mereka ya. Macam mereka om temuan, apalagi om X, mental baja semua itu tuh. Iya. Kalau di teman pas mental baja. Berarti ya itu kita bicara soal anak muda ya. Anak muda yang tidak buat apa-apa karena takut dimarah nanti. Ya. Slogan UMK merusak itu perlu. Iya. Oh ya baik Pak Nano. Bisa. Klarifikasi kan maksudnya biar orang tahu. Kan ada beberapa yang sudah pernah tahu tuh ada di baju apa UMK merusak. Pemerintahan yang saya omong sekarang. Iya. Oke baik Pak Nano, kita panjang lebar tadi berkaitan dengan anak muda kita secara umum dan bagaimana keterlibatan anak muda dan proses dalam berkreasi dalam prosesnya kadang banyak mengalami penolakan sebelum akhirnya diterima. Itu pasti tetap akan diterima dengan caranya ya menikmati dan ditolak sampai mental kita diuji. Dan Pak Nano ternyata di OMK kita nih ya orang muda Katolik ya, walaupun saya OTK sebenarnya. Oh iya, waduh. Orang tua Katolik saya. Jadi Pak Fian ini walaupun teman kelas saya, kami seangkatan, tapi beliau lebih senior di bidang percintaan. Kemarin sudah menikah ya, selamat. Thank you. Di bidang garap-menggarap. Oke Pak Nano, ada beberapa baju yang saya temukan. Ya semacam ya slogan lah. Kenapa slogannya bunyinya OMK merusak ya kalau tidak salah. OMK merusak. Kenapa? OMK merusak. Oh ya. Kenapa pakai slogan merusak sedangkan kita tahu nih merusak nih negatif ya sebenarnya. Ya, mungkin rusak. ada pikiran-pikiran tentang slogan ini. Ya, ini
ini yang saya bilang luar biasanya anak muda ini nih, OMK ya terlebih khusus. Memang ada beberapa teman kemarin mereka ada sablon baju di pengangguran 1995 ya teman-teman yang mau dan di sablon episode baju. keberapa, episode kedua atau ketiga itu di Tuki Api Podcast juga mereka. Ya, saudara saya Zeno, teman-teman itu sablon baju di atas dengan slogan OMK mau rusak. Ini saya punya baju ini juga disablon di atas. Jadi itu slogan OMK mau rusak itu sebenarnya mau sampaikan seperti kurang lebih seperti yang Guru Ari sampaikan ke saya itu. Merusak berarti bukan Yang negatif ya. Negatif. Oi OMK ini tidak benar OMK ini. Kita tetap dalam jalur yang benar, tapi merusak di sini mungkin ini versi kami ya, versi pemikiran orang-orang muda, mungkin orang-orang tua teman-teman yang di luar yang menonton melihat dengan sisi lain silakan. Artinya ini saya sampaikan versi teman-teman OMK. Di OMK merusak ini. OMK bawa khususnya FX ya. FX bawa. Jadi mereka teman-teman kami berbuat saja, berkarya. Entah itu mau rusak bukan berarti merusak yang negatif dan negatif. Mau orang tanggap apa tapi kami buat yang menurut kami itu membangun. Mungkin begitu cara bacanya begitu Pak Nano. Ya. Mau orang tua itu terima atau tidak, mau dia orang muda ini bagaimana? Bukan hanya orang muda saja, mungkin orang-orang muda yang lain yang belum tahu. Mereka ini apa nih buat baju OMK mau rusak, ini slogan gitu. Mereka ini mau rusak benar kok saya. Bukan, sebenarnya bukan. Ini sebenarnya hanya slogan saja. Artinya yang OMK yang memotivasi. OMK kita berani buat. Supaya jangan rusak, kita buat. Buat yang positif. Ya, buat yang positif tentunya. Kita berani buat karena kalau kita hanya buat yang macam dari dulu sampai sekarang kita yang sama saja saya pikir tidak ada warna ya. Tidak berwarna. OMK itu sebenarnya penuh warna. Dunia wadah yang penuh warna. Selalu update. Iya, selalu update. Punya ide-ide yang kadang-kadang gila juga ya. Gila. Tapi gila jangan sampai jadi gila betul-betul ya. Kita coba berbuat entah itu diterima atau tidak, mau kita ditolak, it's fine. It's okay. Guru bahasa Inggris dari satu saja. Ya seperti yang disampaikan tadi, orang yang takut salah, orang yang selalu di zona nyaman, dia salah satu orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Dia stuck di tempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Nano. Ya teman-teman pecinta Tuki Api dimanapun Anda berada, kita panjang lebar sudah cerita, sudah saling tukar ide, berbicara tentang anak muda, dan kita berbicara tentang pola pikir antara orang tua dan anak muda, dan pada akhirnya kita harus sampai di sini dulu. Ya, kita harus sampai di sini dulu, dan akan ada hal yang akan kita bicarakan lagi ke depan setelah diupdate lagi ya. Diupdate lagi, nanti kita akan bicara, kita pasti akan diskusikan terus ke depan, apalagi kita berbicara tentang anak muda, bukan hanya tentang anak muda, orang muda FX Bohai, tapi anak muda secara keseluruhan yang kedepannya bukan hanya Pak Nano yang dulu di sini, tapi dia anak-anak muda yang anak-anak muda dari remaja masjid, kita bisa undang sama-sama, kita bisa saling tukar ide untuk kalau kita berbicara toleransi kalau ke depan kita berbicara toleransi kita tahu sendiri masjid dan gereja ini berdekatan sekali. Di sana bunyi beduk, di sebelah lonceng gereja. Tetangga masa gitu. Jadi ke depan pasti kita akan punya kesempatan untuk berbicara banyak hal lagi. Ya baik, jadi sebelum kita mengakhiri tukar cerita kita malam ini,
saya meminta Pak Nano untuk menyampaikan pesan atau mungkin ya pesanlah kepada anak muda kita saat ini. Ya, baik. Pesan, semacam orang tua ya. Kasih pesan ke anak muda nih. Sebenarnya saya juga masih muda. Bukan Kita sebenarnya memang masih muda. bukan pesan juga sebenarnya, kita ajakan. Teman-teman dimanapun berada, kita khususnya orang muda Katolik dimanapun berada, kita jangan melihat OMK itu sebagai kalau saya ikut OMK artinya saya luput dari uang rekomendasi mau nikah. Tapi kita melihat OMK ini rumah, wadah untuk kita sebenarnya berkembang. Wadah untuk anak muda berkembang. Saya mengajak teman-teman semua yang mungkin Memantau suara kita ini. memantau Tuki Api Podcast, kita sama-sama kita buat bahwa ini jadi lebih baik, lebih berwarna, lebih bergema lagi di Nagekeo, di Flores, Keuskupan Agung Ende dan Untuk gereja sejagat. Ya. Oke baik teman-teman, dari tempat ini saya Vianen dan teman-teman Tuki Api di belakang layar, Pak Ari, Om Temon, Om Es, Kak Ibu yang selalu setia menemani kami dari dapur, dan Ibu Rosi yang malam ini juga hadir bersama kami untuk memastikan apakah kami benar-benar sedang ini take video untuk podcast Tuki Api ini. Terima kasih yang sudah datang memastikan, walaupun harus capek-capek dari dinas dan datang ke sini. Dan teman-teman sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan untuk update konten-konten di Tuki Api Podcast, karena ada satu lain hal yang sedang kami alami karena kayu kami basah, lupa angkat di musim hujan karena tukang pawang hujan orang pakai di mana-mana. Om Temon, ya dia dengar ini karena selama ada turnamen di bawah ini orang pakai, jadi kami kayu basah, apalagi kesambi masih mentah pas di musim hujan. Dan itu saja teman-teman dari kami sekali lagi mohon maaf, tetap dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan kami harap teman-teman bisa merekomendasikan tamu atau teman cerita bersama kami di Tuki Api Podcast. Teman-teman silahkan sarankan kepada kami, rekomendasikan kepada kami, dan kami siap untuk mengundangnya untuk bisa berbagi cerita bersama kami. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Nano sudah meluangkan waktu bersama kami di Tuki Api Podcast.